Jumpa lagi Jakarta Ibu TV. Kali ini kita mau meneliti sebuah fenomena di pasaran di mana kita melihat banyak laptop yang menggunakan Core i3, bahkan Core i3 7 Gen. Tapi dari spesifikasi, dari serialnya kita lihat bahwa ini adalah laptop baru, tipe baru. Bahkan seperti yang di samping saya ini memiliki SSD 512 GB. Mari kita lihat apakah Core i3 yang satu ini emang masih punya taring yang cukup tajam untuk tahun 2020. Oke, yang ada di samping saya ini adalah Asus VivoBook A409UJ ya. Menggunakan Core i3, tapi Core i3-nya adalah Core i3 7020U. Ya, ini adalah Core i3 generasi ke-7. Tapi ini bukan laptop tua, ya. Ini adalah laptop baru. Kita bisa lihat dari spesifikasinya, dari serialnya 409 itu juga bukan laptop yang lama-lama banget ya. Dan dia sudah menggunakan SSD yang cukup besar. Nah sekarang kita tuh penasaran karena nggak cuma dia doang, ada beberapa lagi laptop lain yang juga menggunakan prosesor yang sama, tapi dijual di tahun ini. Banyak yang bilang, nggak make sense, tapi kok kita curiga ya, kenapa ini masih dijual? Makanya kita mau lihat performanya itu bisa seberapa jauh sih. Oke, kita mulai dari spesifikasinya ya. Core i7 7020U Kaby Lake ya. 14 nanometer TDP 15 watt, 2 core 4 thread, base clock 2,3 GHz, tidak punya turbo boost. Ya, untuk 7 Gen Core i3-nya belum punya turbo boost. Lalu dia punya 3 MB Smart Cache. RAM yang tersedia untuk versi ini adalah 4 GB DDR4 single channel on board, tapi ada satu slot SODIMM kosong yang langsung aja kami isi untuk pengujian ini karena kita mau tes sampai ke gaming juga. Jadi sebaiknya memang langsung naik ke 8. Standar pengujian kami kalau sudah mau nyobain gaming kita pindahin ke 8, dan kita sangat menyarankan sekali kalau kalian beli laptop yang 4 GB naikkanlah langsung ke 8 GB. Jadi 4x2. Untuk konfigurasinya otomatis berubah jadi dual channel. Untuk storage, laptop ini datang dengan 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe. Sementara sisi grafisnya menarik. Dia punya dual grafis di sini. Ada bawaannya sendiri, ada Intel HD Graphics 620 dan ada Nvidia GeForce MX 230 2 GB GDDR5. Iya, ini nggak ngambil dari RAM utamanya, tapi punya dedicated VRAM di sini ya. Dan keduanya bisa melakukan switching. Jadi memang kalau tidak ada beban berat, yang akan dipakai adalah Intel HD Graphics-nya. Begitu ada beban grafik yang berat, pindah ke MX 230. Untuk bodi, materinya adalah polikarbonat. Desainnya khas banget Asus VivoBook. Pilihan warnanya ada transparent silver, ini yang kita uji, dan ada slate gray. Dimensinya panjangnya 32,5 cm dengan lebar 21,6 cm dengan ketebalan 2,31 cm. Jadi nggak tebal-tebal amat, ini juga cukup tipis ya. Untuk bobotnya 1,47 kg, dilengkapi dengan charger yang 203 gram ya. Jadi charger juga praktis, khas VivoBook banget ya. Totalnya 1,67 kg. Ya nggak terlalu buruk untuk laptop dengan harga segini ya. Displaynya adalah 14 inci 1366x768. Ini adalah panel TN 45% NTSC dengan tingkat kecerahan 220 nits ya. Permukaannya cenderung anti glare atau doff, jadi bebas pantulan. Lalu di displaynya ini punya nano edge, kanan kirinya tipis ya displaynya. Bingkai atas tetap tebal karena ada kamera. Ini adalah kamera 480p 30 fps. Untuk audio ada dua speaker stereo, posisinya di sisi samping kanan dan kiri ya. Ada software audio wizard di situ mengoptimalkan kualitas suara. Kualitas suaranya juga nggak buruk-buruk amat, emang cukup keren untuk kelas harganya. Memang bukan yang paling lantang yang pernah kami dengar, tapi sudah cukup oke. Ya menengah lah ya kualitas suaranya. Untuk konektor di kiri kita lihat ada satu DC in, ada satu Type C USB 3.1 Gen 1. Ya, sudah punya Type C di sini ya. Jadi ini sebenarnya laptop modern. Ada satu HDMI, ada satu USB 3.1 Gen 1. Kemudian di sisi kanan ada satu micro SD slot, ada satu 3,5 mm audio combo jack, ada dua USB 2.0 dan ada satu Kensington lock. Jadi USB-nya lumayan banyak nih di sini ya. Kalian bisa connect banyak device ya jadinya. Untuk konektivitas, dia menggunakan Intel Wireless AC8265. Ya, ini berarti dia memang sudah bisa Wi-Fi AC 5 GHz dan 2,4 GHz. Sudah mendukung multi-user MIMO juga. Untuk Bluetooth, versinya adalah 4.2.
Dari sisi keyboard kita lihat bahwa ini adalah layout keyboard khas Asus VivoBook menggunakan tombol chiclet yang pojok-pojoknya itu membulat gitu ya, nggak kotak tajam gitu. Sementara touchpad-nya ada di posisi yang menyenangkan karena sejajar dengan spacebar, jadi tidak mengganggu kita pada saat ngetik. Dan touchpad ini sudah menggunakan Windows Precision Driver. Masih di dalam touchpad ini kita lihat ada kotak kecil di sisi kanan, ya itu adalah fingerprint sensor ya. Jadi untuk biometriknya ada fingerprint sensor di sini. Kita langsung aja masuk ke performa, kita mau lihat sebetulnya laptop yang kayak begini nih yang pakai Core i3 7020 ini tahun 2020 ini bisa ngapain. Kita coba dulu dengan Cinebench 15. Kita mau lihat kalau kita panaskan dia ngedrop ke berapa ya performance-nya. Skor pertama kita dapat adalah skor 245. Ini skor yang wajar mengingat Core i3 yang satu ini nggak punya turbo. Tapi yang menarik sekali adalah skor ini nggak bergeming. Sampai akhir kita hanya melihat skor 245 sampai 243. Jadi performanya memang bukan yang paling tinggi yang pernah kita lihat. Tapi ini stabil banget performanya. Ini sangat menarik sekali, nggak ada kelihatan ada gejala throttling sama sekali di sini. Lalu kita mau coba, pasti banyak pertanyaan, ini gimana kalau dipakai buat content creation? Oke, layarnya memang layar TN, mungkin bukan yang paling pas buat content creation, tapi dengan budget segini ya, kalau mau coba buat content creation berarti kita akan fokus dulu ke performanya. Oke, kita coba exporting video. Lagi-lagi kita pakai pengujian sadis kita yang biasa kita pakai di laptop yang puluhan juta sekalipun ya. Source videonya adalah source video 2 menit 7 detik, 4K 60 fps. Kita melakukan editing dengan color correction dan video layering pakai Adobe Premiere CC. Kita ekspor ke YouTube 4K 60 fps ya. Kalau kita pakai renderernya software only atau CPU only, estimasinya tuh lama banget. Kita skip aja langsung. Hal yang menarik dengan menggunakan Core i3 7020U di harga segini, produsen bisa menyisipkan sebuah GPU NVIDIA MX230 di sini. Jadi kita gunakan bekerja sama prosesornya dengan si MX230. Dan kita lihat pada saat CUDA acceleration yang dihidupkan, kita lihat waktunya mengejutkan sih sebetulnya buat saya. Kita bisa dapat 4K 60 ini diekspor dalam waktu 9 menit 56 detik, hampir 10 menit. Ini waktu yang cepat sekali. Ini membuat kami berubah pikiran. Tadinya kami pikir, ya sudah kita coba aja ya, paling-paling nggak oke hasilnya. Ternyata hasilnya jadi oke banget malah. Kalian bisa melakukan editing dengan cukup nyaman ya. Terutama kalau cuma 1080p, wah enteng. Ini 4K 60 yang kita tes tadi, yang kita hajar dia pakai 4K 60. Untuk 1080p ini nyaman sekali. Paling-paling yang kalian butuhkan adalah sebuah monitor yang lebih baik. Ya, tapi setidaknya mesinnya sudah enak banget. Dan harganya juga ya cenderung miring ya. Lalu kalau content creation udah bagaimana dengan gaming? Lagi-lagi kita nggak bisa berharap banyak sih ya rasanya ya. Tapi ya sudah kita coba jalankan aja. Dota 2 kita jalankan di 720p, quality presetnya di fastest, rendering scale-nya tetap dipertahankan di 100%. Scene berat kita lihat dia bisa mencapai 40-50 fps. Terkadang turun sedikit di bawah 40 fps, tapi masih oke. Scene ringan kita lihat 70-80 fps. Wow, jadi bisa dimainkan ini ya. Untuk Dota 2 masih oke. Lalu kita pindah ke CSGO. 720p, quality preset di low, scene outdoor kita lihat 90-120 fps. Nice. Bisa juga dipakai buat main CSGO. Oke, saya tahu pertanyaan kalian pasti, PS 2020 gimana 2020? 720p quality low, rendering scale kita turunkan sedikit ya, karena kita mencari kenyamanan main. Rendering scale kita turun ke 80%. Ternyata dia bisa mencapai kestabilan di 60 fps. Luar biasa untuk harga segini. Dapat loh stabil di 60 fps. PES 2020. Lalu gimana dengan Honkai Impact 3 for PC yang ini lagi lumayan ramai dimainin juga, 1366x768, quality setting videonya di low, FPS-nya di max. Kayaknya settingnya kerendahan, kita dapat 80-120 FPS. Ya intinya Honkai Impact 3 main mulus lancar di sini. Dan satu game lagi yang kita tarik balik lagi yang udah lama kita nggak pakai, kita pakai lagi sekarang karena banyak pertanyaan, terutama untuk laptop yang murah meriah, itu adalah GTA 5. Set 720p, quality di normal, dapat 50-60 fps. Yes, dia masih bisa main GTA 5. Cukup terkejut kami, ternyata performanya lumayan oke buat gaming juga ya. Tadinya kita berpikir bahwa laptop yang satu ini ya sudahlah ya kalau buat main game, kita mainnya game loft aja gitu ya, asfalt aja. Ternyata enggak. GTA 5 jalan, Honkai Impact jalan, PES 2020 jalan lancar.
Melihat kemampuannya berada di luar ekspektasi kami, kami iseng nyoba satu hal lagi yang sedikit nekat. Karena kita lihat GPU NVIDIA-nya dan integrated graphics Intel-nya ini bisa hidup secara berbarengan. Jadi mari kita coba nge-live stream game. Gimana? Jadi sambil main game, sambil di live stream. Ini agak-agak nggak masuk di akal sebetulnya. Tapi teori kami adalah kalau kita main gamenya pakai MX230 dan kita nge-live stream pakai QuickSync atau pakai integrated graphics dari Intel sendiri, harusnya ini bisa terjadi, ya, walaupun mungkin kita harus pilih-pilih game ya. Nah, kita menggunakan software OBS, ya, IGP Intel dipakai untuk pemrosesan video, sementara MX230 difokuskan untuk menjalankan game. Lucunya kita bisa menemukan beberapa game bisa jalan cukup lancar saat kita melakukan live streaming. Contohnya seperti Tomb Raider 2013. Ya, kita juga kaget, ternyata bisa ya. Walaupun nggak semua game akan mulus lancar ya. Kalian jangan berpikir Assassin's Creed Odyssey mau dijalankan di sini sambil di streaming, ya nggak juga gitu. Atau Tomb Raider yang baru, ya nggak. Tapi setidaknya beberapa game bisa jalan cukup mulus dan bahkan bisa di streaming. Satu hal yang sama sekali tidak kami perkirakan bisa terjadi di laptop sang satu ini. Oke, sekarang mari kita lihat bagaimana performa SSD-nya. Ya, tentunya kita tidak bisa berharap bahwa ini SSD kencang banget ya. Dengan Crystal Smart kita lihat read-nya ada di sekitar 1500 Mbps atau 1465 Mbps. Sementara write ada di kisaran 1000 Mbps atau tepatnya 978 Mbps. Ini sudah jauh lebih tinggi daripada sebuah SSD SATA yang read dan write-nya 500 atau sebuah hard disk yang read dan write-nya maksimum di 100 Mbps. Jadi sudah kencang ini. Tentunya kalian juga harus mempertimbangkan bahwa ukuran SSD-nya besar, 512 GB. Nah, sekarang mari kita ke pengujian daya tahan baterainya. Screen brightness 50% dengan loudness di speaker di 25%. Kita jalankan 1080p video playback, kita dapat 6 jam 45 menit. Lumayan oke kalau kita lihat dari harganya dan kemampuan dan performa yang tadi sudah kita uji ya. Untuk charging bagaimana? 30 menit pertama 47%, 60 menit 81%, ini lumayan oke nih. 90 menit 93%, dan untuk mencapai 100% kita butuh 1 jam 53 menit atau di bawah 2 jam. Berarti chargingnya tergolong normal, tapi di 30 menit pertamanya ini kencang sebetulnya. Jadi 30 menit dapat 47% ini lumayan kencang. Jadi dia kencang banget di awal, lalu dia pelan-pelan melambat supaya lebih aman ya. Kalau yang bertanya suhu kerja seperti apa, ya ini Core i7 7020U kita bebani dengan Cinebench R15, kita looping, ya suhunya cuma mentok di 55-60 derajat Celcius aja, aman, dingin banget ya. Bahkan saat gaming pun suhunya mungkin sedikit naik lebih tinggi tapi tetap aman. Lalu untuk GeForce MX230-nya kita hajar dengan terima Fast Strike stress test maksimum cuma sampai 77 derajat Celcius. Jadi suhu kerjanya untuk prosesor dan GPU-nya tergolong aman. Lalu bagaimana dengan suhu permukaannya? Ya, oke. Area paling panas pada saat kita running Cinebench R15 di looping lagi ya. Kita lihat ada di sebelah kiri keyboard dengan maksimum kisaran 40 derajat Celcius. Suhu seluruh area tombol keyboard itu ada di bawah 40 derajat Celcius ya. Jadi tergolong nyaman dipakai walaupun dalam beban yang tinggi sekali. Suhu palm rest tetap terjaga di bawah 35. Sementara untuk aktivitas ringan kayak ngetik-ngetik kalian nggak akan nemu yang namanya suhu 40 derajat Celcius, sama sekali nggak akan nemu. Oke, dari tadi saya ngomong murah. Ya, ini harganya memang di 6.999.000 lengkap dengan Windows 10. Jadi kalau kita lihat poin menariknya, performa CPU-nya stabil, dan ini sebuah CPU yang memang 7 Gen, tapi ternyata masih menggigit gitu ya. Di tahun 2020 ini menggigit. Kenapa? Karena CPU ini mengizinkan jadi ada kombinasi yang lengkap di sini. Ada GPU ekstra, ada integrated graphics-nya dia sendiri yang juga cukup powerful ya. Yang irit daya juga, jadi bisa switching. Kemudian SSD juga jadi besar di sini ya, jadi 512 GB. Dan kemudian kita bisa lihat suhu kerjanya cukup rendah, suhu bodinya juga cukup rendah, konektornya lumayan banyak di sini. Wi-Fi-nya sudah bisa 5 GHz AC pula di situ ya. Jadi harganya jadi sangat menarik untuk keunggulan yang ditawarkan. Wah, memang layarnya layar TN, tapi nggak ada masalah buat saya. Untuk harga segini kayaknya sih nggak ada masalah banget. Lagi pula kalau memang kalian membutuhkan layar yang lebih baik, kalian bisa pakai layar eksternal, bukan?
Ya, jadi kesimpulannya, yang satu hal yang menarik yang kita lihat di sini bahwa sebuah Core i3 7020U itu masih punya gigi untuk tahun 2020. Terutama kalau konfigurasinya lengkap seperti yang ada di Asus A409UJ yang satu ini. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.